Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar. Karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirzbun Arif dari Forum News Network. DPR berencana akan mengkonfrontir Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono dengan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib buntut kontroversi denda pagar laut sebesar 48 miliar. Memang betul-betul itu pernyataan dari Menteri Kelautan pada waktu itu membagongkan gitu ya. Bagaimana mungkin orang seperti Arsin itu bisa membangun pagar laut sampai 36 kilometer lebih dan 30,16 kilometer maksud saya ya. Dan kemudian ketika itu dibongkar dan didenda oleh Kementerian Kelautan, dia dengan santainya, dengan entengnya menyatakan sanggup membayar 45 miliar. Tapi yang ngomong kan pada waktu itu bukan Arsinnya langsung, karena Arsinnya sudah ditahan oleh polisi. Yang ngomong itu adalah Menteri Kelautan di depan rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI. Nah, ini anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menyatakan ini pernyataan dari Pak Menteri itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kata Firman Subagio kan Arsin sudah membantah klaim itu. Karena itu perlu ada klarifikasi baik dari masyarakat yang menjadi korban maupun dari Pak Menteri. Kalau perlu nanti kita hadapkan. Itu kata Firman Subagio kepada wartawan hari ini, tanggal 6 Maret 2025. Firman menegaskan perlunya konfrontasi soal perbedaan pernyataan antara Menteri KKP dan Kades Kohot agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara jelas. Kita konfirmasi dulu dua belah pihak. Kalau memang perlu dan teman-teman Komisi 4 bersepakat, kita konfrontir saja supaya clear. Jadi rakyat harus diberikan jawaban yang betul-betul memuaskan semua pihak. Firman mengingatkan agar pejabat publik itu terutama sekelas menteri harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di forum resmi. Terlebih lagi kata Firman kan pernyataan itu disampaikan Sakti menyangkut sanksi hukum dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai dalam sebuah rapat resmi menteri memberikan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu namanya pembohongan publik. Kalau pembohongan publik artinya ada konsekuensi yang harus diterima. Memang ini sudah rame banget ya pernyataan Pak Menteri ini. Pernyataannya tanggal 27 Februari 2025 kemarin ya. Sudah berapa ini? Sudah lebih dari dua pekan. Tapi menjadi rame lagi karena itu juga diungkit oleh pengacara Ahmad Khosinuddin ketika dia berbicara di dalam dengar pendapat dengan Komisi 2 2 hari yang lalu ya. Dan saya kira cukup berdasar pernyataan dari Ahmad Khosinuddin karena pengacara dari Arsin yakni Yunihar itu menyebut Menteri Trenggono itu ngaco. Nah, coba kita simak lagi apa sih sebenarnya yang diucapkan oleh Trenggono itu. Kok kemudian banyak yang menyebut bahwa ini pembohongan, ada yang menyebut bohongnya, ada yang menyebut pembohongan publik. Khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya dua pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukanlah dua pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif. Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut
dan pemeriksaan, kami juga bekerja sama dengan Barreskrim Polri. Dan anggota dari Barreskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Barreskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya. Dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi sesuai dengan kewenangan KKP yaitu pengenaan denda administratif. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan. Tolong disampaikan juga slide berikutnya, foto-foto pemeriksaannya, dokumentasi proses pemeriksaan ini dilakukan. Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Pada waktu berlangsung rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan Menteri Trenggono, pada waktu itu banyak juga anggota DPR itu Komisi 4 itu yang secara sinis mempertanyakan seberapa kaya sih Arsin ini sehingga dia enteng saja membayar denda sampai sebesar 48 miliar. Tadi pada paparan Pak Menteri mengatakan para tersangka, sudah ada tersangkanya 2, kepala desa dan perangkat desa. Dan sanksinya bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut gitu. Nah, saya rasa kita perlu sama-sama konkret Pak. Di sini kita bukan mau menyerang siapapun, tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu Pak, ada Ketua Komisi 4, tenang aja Pak. Aman itu Pak. Pak Rajib tadi mengatakan bahwa 40 miliar dendanya atau keterangan Pak Menteri. Saya mungkin juga menambahkan lagi, tidak hanya unsur dendanya saja. Tapi ketika seorang nelayan bisa mampu beli bambu yang nilainya sampai 17 miliar, ini juga bukan persoalan yang sederhana. Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30 konan tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih. Saya rasa tidak bisa. Kalau menggunakan konvensional, dicabut saja kemarin dari aparatur TNI Angkatan Laut mengatakan cukup berat. Artinya bahwa ini memang ada satu tindak kejahatan yang direncanakan. Dan ini mengandung unsur terkait kerugian ekonomi negara. Kalau boleh saya masuk lagi lebih dalam, ada Undang-Undang nomor 7 tahun 55. Itu ada sanksi yang terkait tindak pidana kejahatan ekonomi. Saya rasa ini juga bisa masuk gitu. Nah oleh karena itu saya minta keseriusan Pak Menteri, hendaknya jangan hanya berhenti di sini. Tentunya kami sebagai Komisi 4 akan bersama-sama KKP karena mitra kerja kami. Jeleknya KKP adalah jeleknya Komisi 4. Jeleknya Komisi 4, jeleknya Pak Menteri KKP. Oleh karena itu hari ini ayo kita sama-sama memberikan jawaban, meyakinkan kepada rakyat bahwa kami tidak akan berhenti di sini. Kalau ini hanya berhenti sampai di sini, alangkah melenggangnya para penjahat-penjahat yang akan menjarah kekayaan negara ini akan ada unsur pembiaran. Pengacara Ahmad Khosinuddin ini yang tergabung dalam pengacara anti oligarki rakus kalau tidak salah namanya. Ini sejumlah pengacara yang selama ini ikut mendampingi warga jadi korban penggusuran di pantai utara Banten itu dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI secara tegas menuding Trenggono itu telah berbohong. Masalah pagar laut ini bukan ansih soal pagar laut dan ada sertifikat laut. Tapi di sana terkandung motif untuk melakukan proses reklamasi dan rekonstruksi wilayah laut dengan dalih itu adalah tanah musnah yang sudah dipersiapkan belitnya peraturannya di PP nomor 18 tahun 2000
21. Di pasal 66 itu tegas diatur bahwa tanah musnah ini yang punya hak atas tanah musnah memperoleh dua hal di pasal 66 PP 18 2001. Yang pertama adalah hak untuk reklamasi atau rekonstruksi. Yang kedua bahkan punya hak untuk mendapatkan uang kerohiman. Artinya bukan hanya wilayah laut yang akan dirampas oleh oligarki jahat ini, tetapi juga APBN atau APBD akan diambil juga untuk mendapatkan kompensasi uang kerohiman dari sertifikat mereka yang mereka dalihkan dulunya, mungkin zaman jahiliyah, zaman Firaun mungkin, itu diklaim sebagai tanah daratan yang kemudian menjadi tanah musnah. Maksud saya begini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2003, mulai mengatur apa itu disebut dengan tanah musnah. Sebelumnya di Belit Pertanahan, akarnya kan Undang-Undang Pokok Agraria 560, itu tidak pernah diatur apa yang dimaksud dengan tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai disusupkan istilah tanah musnah di pasal 49. Di PP 18 2001 lebih ditegaskan lagi. Di definisinya ada di angka 1 nomor 33 dan bahkan di pasal 66 PP 18 2001 itulah yang menjadi dasar legitimasi bagi pihak-pihak yang ingin membangun industri properti di wilayah laut bisa memperoleh hak, tapi bukan reklamasi seperti di pantai utara Jakarta. Mereka melakukan reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih mereka punya sertifikat hak, apakah itu SHGB atau SHM, yang didalihkan sebelumnya ini adalah tanah daratan yang terkena abrasi, dianggap tanah musnah. Clear ini yang sedang terjadi, upaya hendak merampas wilayah tanah laut kita, berdalih PP 1821 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala desa Kohot ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada girik-girik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah-olah ada di wilayah laut yang kemudian menyelibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga tekan seolah-olah wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga. Karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir, 263 SHGB. Itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung Sedayu Group, proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi. Menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi, dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar. Karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Jadi memang ide dari Pak Firman Subagio ini bagus ya. Ini mesti dikonfrontir biar jelas duduk soalnya. Karena Pak Menteri kan mengaku punya bukti pemeriksaan Arsin dan tadi dan katanya sudah ada surat kesanggupannya ini Arsin bersama dengan stafnya namanya T katanya inisialnya seperti itu. Sementara pengacaranya Arsin menyatakan itu ngaco Pak Menterinya. Kalau benar seperti itu, dari mana sih duitnya? Karena Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Saroni, itu sampai terkejut-kejut ini. Kan dia sendiri ini dikenal sebagai crazy rich dari Tanjung Priok ya. Tapi ternyata ini dia kaget-kaget juga kalau ada kepala desa. Ya mungkin belum sekaya dia, tapi dengan entengnya bisa membayar denda 48 miliar. Dan kemudian kurang kerjaan ini membangun pagar laut sepanjang 30,16 km. Atau benar seperti yang dikatakan Ahmad Khozinuddin, ini untuk menutupi dalang di balik heboh pagar laut itu. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.